dalam hitungan 1 tahun, gue kaget karena tiba-tiba empat ibadah tuh, terus kok orangnya bludak gitu loh, banyak banget orangnya. Jadi kalau dihitung-hitung, sempat ngobrol-ngobrol, dalam hitungan 1 tahun tiba-tiba GSJS Jakarta ini jemaatnya udah 2000-an, bener nggak datanya? Iya, sekitar segitu, 2.500 lah. Tuh, 2.500 bahkan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Tentu jumlah jemaat yang sangat fantastis. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, gereja GSJS yang baru dirintis di Jakarta, jumlah jemaatnya sebanyak 2.500 jiwa. Gereja GSJS Jakarta dirintis oleh Pendeta Andrew Gunawan yang merupakan adik dari Pendeta Michael Gunawan dan anak dari Samuel Gunawan. Awal mula berdirinya Gereja GSJS Jakarta yaitu sejak tahun 2022, tepatnya di daerah Kelapa Gading. Apa rahasia dibalik sehingga gereja GSJS bisa berkembang di Jakarta hanya dalam kurun waktu 1 tahun? Padahal secara data, daerah atau wilayah Kelapa Gading sudah terlalu banyak gereja, tetapi ketika Pendeta Andrew Gunawan memulai perintisan gereja GSJS di Kelapa Gading, mereka tidak tahu, tetapi jalannya mereka bisa mendirikan gereja GSJS dan dalam kurun waktu 1 tahun banyak jiwa yang bersama-sama berkumpul untuk dilayani oleh gereja GSJS. Ternyata inilah rahasia di balik kesuksesan dari gereja GSJS yang ada di Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Pendeta Andrew Gunawan kepada Pendeta Billy Lantang pada saat diundang di podcast miliknya. Meskipun Pendeta Andrew Gunawan belum genap berusia 30 tahun pada waktu ia memulai perintisan pelayanan GSJS di Jakarta, tetapi karena ia melihat tanda dari Tuhan yang membawa dia untuk membuka pelayanan gereja GSJS di Jakarta, maka dia melakukannya. Berikut video selengkapnya tentang bagaimana rahasia kunci kesuksesan Pendeta Andrew Gunawan memulai perintisan pelayanan GSJS di Jakarta. Iya. Itu karena apa? Itu karena online. Karena online. Karena ibadah online, Iya. akhirnya ada semuanya karena kebaikan kakak saya, Pastor Michael. Iya. Dulu saya masih bantu papa, Michael yang rintis di online. Iya. Itu setelah itu puji Tuhan karena kebaikan Tuhan dikenalkan sama banyak orang. Akhirnya setelah itu saya membuat YouTube channel juga GSJS Jakarta. Dari sebuah keisengan, karena dulu sebelum pandemi, 3 minggu sebelum lockdown pandemi nggak boleh ibadah, kami sudah buka GSJS di Jakarta. Oh, udah pernah? Iya, itu sebelum di Plaza Senayan. Oke, di bioskop. Bioskop. Ibadah 1, ibadah next week, ibadah ketiga tutup. Oh, pandemi. Oke. Lockdown. Nah setelah itu ya udahlah, dalam hati saya mungkin saya I'm not called here. Dalam hati. Tapi selama pandemi saya coba iseng. Saya buka YouTube channel GSJS Jakarta, saya upload video, saya streaming yang di Grand City. Kan dulu ada Pakuan Mall sama Grand City. Saya coba situ. Saya ngomong kalau ini sukses, kalau ada yang subscribe, aku akan berangkat ke Jakarta. Berarti berarti ini dari Tuhan. Iya. Berarti kalau enggak ya udah. I wasn't expecting anything. Tapi puji Tuhan, it was a goal. Ya, subscribernya lumayan banyak, tembus 100.000 pada saat itu. Wow. Saya akhirnya oke. Aku percaya ini dari Tuhan. Aku percaya dari Tuhan. Oke. Let's go. Let's do it. Jadi setelah pandemi selesai, akhirnya tahun lalu, betul ya? 2022. Ya. GSJS Jakarta buka pertama kali. Iya. Nah, waktu GSJS buka,
satu hal yang gue juga lihat nih ya waktu diundang lagi ke GSJS adalah udah nggak sejam aja ibadahnya. Iya. Udah 1,5 jam nih, iya nggak? GSJS awalnya gereja 1 jam saja, jadi gereja 1,5 jam. Tetap masih bisa dipertahankan GSJS. namanya ya. Nah lucunya adalah dulu orang yang mencibir gereja ini cuma 1 jam. Waktu zaman pandemi dan setelah pandemi banyak gereja akhirnya ibadahnya hanya 1 jam. Sampai hari ini masih ada yang cuma 1 jam. Sementara GSJS jadi 1,5 jam. Jadi udahlah jangan mencibir tata ibadah, udah biarin aja. Semua punya DNA masing-masing ya. Nah sekarang gini, fenomena yang luar biasa juga nih. Waktu Andrew pertama kali buka di Jakarta, bukanya tuh milihnya Kelapa Gading loh. Iya. Nah ini data ya, ini data yang gue tahu ya dari Wali Kota Jakarta Pusat lah ya. Lupa siapa yang ngasih tahu, tapi orang yang kerja di situ. Kelapa Gading tuh kira-kira 5-6 tahun lalu 167 pintu gereja yang ada di seluruh Kelapa Gading. Ibadah dari pagi sampai malam ada 400 ibadah. Berarti istilahnya gereja terbanyak per kapita di seluruh Indonesia. Kok istilahnya gini, mau buka Indomaret tengah-tengah Indomaret gitu, kok berani ke situ? Apakah nggak tahu atau ya udahlah terserah, memang arahnya ke situ dan memang dapat tempatnya di situ? Itu gimana tuh kisahnya? Iya, awalnya memang nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Cuman berpikir bahwa Kelapa Gading nih banyak orang Kristen lah tinggal situ gitu ya. Iya, karena dulu kita sempat di tengah-tengah pandemi pernah bikin acara Paskah di Kelapa Gading. Akhirnya kita kembali ke tempat yang sama. Tapi kita nggak tahu apa-apa, we don't have any expectation at all. Ya udahlah, kita mulai aja di sana. Dan akhirnya itu di tempat kecil. Terus akhirnya beberapa minggu kemudian kita nemu tempat yang sekarang kita pakai Flix itu. Dan Tuhan buka jalan di situ, tempatnya bagus, acceptable, aksesnya bagus. Akhirnya kita memberanikan, kita langkah iman, kita buka di sana. Ya, sampai hari ini di Flix di Mall of Indonesia. Mall of Indonesia. Ya, jadi yang tinggal di Kelapa Gading yang mau mengunjungi GSJS itu ada di Flix Cinema. Gua hampir bilang apartemen Flix. di bioskop Flix di dalam Mall of Indonesia. Mall of Indonesia. Itu jam ibadahnya sekarang jam berapa aja? 4 kali, 10, 12, jam 2 siang, jam 4 sore. Nah, ini yang fenomena nih bagi gue. Jadi gini, dalam hitungan 1 tahun, karena Andrew ngundang gue nih khotbah di gerejanya dia nih berapa bulan lalu ya, gue kaget karena tiba-tiba empat ibadah tuh ya, gue waktu itu cuma ngisi 2 kalau nggak salah. Terus kok orangnya bludak gitu loh, banyak banget orangnya. Jadi kalau dihitung-hitung sempat ngobrol-ngobrol, dalam hitungan 1 tahun tiba-tiba GSJS Jakarta ini jemaatnya udah 2.000-an, bener nggak datanya? Iya, sekitar segitu, 2.500 lah. Tuh 2.500 bahkan. Iya. Dan sekarang plus udah mulai buka lagi cabang di Pluit Village. Iya, di betul Pluit ya? Village. Itu sekretariat kami. Sekretariat plus ada tempat ibadah juga. Iya, ada tempat ibadah. Itu juga. ibadahnya 2 kali. 2 kali. 3 kali, 10, 12, 2. 10, 12, 2. Iya. Jadi total sekota ya, itu 2.500. Iya, total sekota 2.500. Sekarang ini. Iya. Wow. Itu hitungan 1 tahun loh. Dan istilahnya maksudnya gini loh. Andrew nih dalam tanda kutip ya, pendeta baru, bukan orang Jakarta, datang dari Surabaya, buka di sini. Wong orang Jakarta aja buka nggak maju, maksudnya bukan nggak maju, nggak banyak jemaat ya. Orientasi ini banyak jemaat. Mau punya jemaat sedikit juga nggak apa-apa guys, it's okay gitu. Cuman ini kita lagi ngomong fenomena jumlah aja gitu ya. Gereja yang penting kan kualitasnya dulu. Kualitas betul. Kan Yesus juga nggak pernah bangun gedung ya, Yesus bangun orang. Jadi itu sih, kalau itu prinsip gue sih selalu ya. Cuman ini fenomena kita lagi ngomongin ini jumlah gitu loh orangnya. Tiba-tiba pada datang 2.500 dalam hitungan 1 tahun. Gereja yang istilahnya pendetanya dari luar kota, Surabaya, plus masih muda, baru mau 28 tahun kan? Iya. And your wife, istrinya dia baru menikah nih berapa tahun yang lalu, istrinya masih 22 tahun, lebih muda dari anak gua. Hebat gak? Jadi kalau bagi gua ini ya, orang-orang yang tadinya mungkin mencibir dan lain sebagainya, mental gitu loh akhirnya. Kok bisa ada fenomena baru yang akhirnya menjawab banyak kebutuhan? Apakah oke lah, gue tahu lah pasti jawabannya Andrew, ini udah panggilan Tuhan, urapan Tuhan, udah pastilah jawabannya kayak begitu. Tapi di dalam sisi yang itu kan supernaturalnya, sisi naturalnya yang kita juga perlu pahami adalah, ini pandangan gue lagi sekali lagi ya, GSJS ini
hebat di sosial media. Bener nggak? Dari awal dari Surabaya sampai sekarang. Jadi YouTube-nya jalan terus, upload video-video baru. Bahkan IG-nya sangat aktif. Bener nggak? Kalau menurut Andrew tuh gimana? Ya, salah satu kekuatan nih memang di sosial media ya. Baik di Surabaya maupun Jakarta, kami rajin upload reels. Seperti yang dengan Pastor Billy kami collab juga. Collab, iya. Collab akhirnya ini ngomong di luar kerohanian ya. Jadi kalau dalam dunia sekuler bisa dibilang gini, brand awareness-nya dapat. Oke, brand awareness-nya. Jadi kalau orang dengar gereja, kita sedang build, gereja, GSJS. Gereja, GSJS. Oke. Ya, masih belum sekuat itu, tapi dengan kita main sosial media, semakin muncul di FYP-nya orang, semakin banyak muncul di feeds-nya, di reels-nya orang. Akhirnya orang tahu, GSJS lagi. GSJS lagi. Jadi setiap kali ada pembicara diundang, pasti nanti ada video 1 menit yang diedit, diupload, di-collab sama dia. Iya, kalau bersedia. Kalau bersedia. Itu berarti dengan adanya sosial medianya GSJS plus collab sama pembicara, itu makin menyebar nih kemana-mana. Iya kan? Jadi ini salah satu strategi juga yang sekarang ini juga perlu kita belajar juga nih ya. Karena zaman gua dulu nih ya, waktu masih tahun 90 gitu ya, awal-awal 2000 juga masih. Itu gereja kebiasaan untuk ngasih tahu bahwa dia eksis dan ada ibadah jam berapa tuh lewat buletin. Buletin manual yang dicetak, warta jemaat. Bahkan karena gue besar di toko buku Immanuel, itu sering banget tuh dititipin sama gereja-gereja. Jadi hari Seninnya dia datang, Pak titipin ya Pak kepada pelanggan supaya hari Minggunya tahu mau ke gereja mana gitu ya. Nah sekarang tuh kan udah hampir obsolete nih, udah hampir nggak ada. Jadi itulah rahasia dibalik kesuksesan dari pendeta Andrew Gunawan ketika merintis gereja GSJS di Jakarta, dan sekarang di Jakarta GSJS ada di Kelapa Gading dan juga di Pluit. Ia mengungkapkan di samping memang ia memulai perintisan GSJS di Jakarta karena panggilan Tuhan, tetapi ia juga melihat tanda-tanda atau sinyal dari Tuhan, apakah Tuhan menghendaki ia untuk memulai pelayanan GSJS di Jakarta. Selain itu, yang dilakukan oleh pendeta Andrew Gunawan ketika memulai perintisan pelayanan gereja GSJS di Jakarta adalah dengan promosi melalui sosial media. Banyak orang menilai bahwa konten dari video-video yang tersebar di sosial media tentang gerakan pelayanan dari gereja GSJS itu sangat baik secara kualitas gambar, audio, dan juga sangat memberkati pesan-pesan firman Tuhan dan juga melalui ibadah-ibadah. Hal inilah yang memungkinkan yang diungkapkan oleh pendeta Andrew Gunawan, sehingga gereja GSJS semakin dikenal oleh banyak orang, sehingga ketika membuka perintisan di Jakarta, orang lebih dahulu mendengar dan pada akhirnya tergerak untuk bergabung hadir bersama-sama di ibadah yang dibuka oleh gereja GSJS. Jadi rahasianya adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi di dalam mewartakan atau memperkenalkan pelayanan gereja di era sekarang ini. Kalau kita melihat atau merefleksi bagaimana pelayanan multiplikasi yang dikerjakan oleh murid-murid atau rasul-rasul pada awal gereja mula-mula, semua dikerjakan secara bersama-sama, dari mulut ke mulut, diberitakan secara berkesinambungan kabar tentang Injil. Tetapi di era sekarang ini, kita memanfaatkan teknologi yang ada sehingga lewat sosial media banyak orang yang memiliki sosial media dan bisa mendengar setiap konten-konten video ibadah gereja
yang bisa di-share sehingga orang dapat melihat dan kiranya orang yang menyaksikan diberkati dan pada akhirnya bisa bersama-sama untuk dibangun dan dilayani. Mungkin ada yang bertanya, jumlah jemaat 2.500 dalam kurun waktu 1 tahun, bukankah semua itu adalah orang Kristen? Apakah hal ini tidak berarti bahwa gereja GSJS mencuri atau memindahkan jemaat? Mungkin menanggapi pertanyaan yang demikian, tentu masing-masing orang punya sudut pandang dan dapat memberikan dalil-dalil argumentasinya untuk menyampaikan bagaimana seharusnya strategi pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan tentu semuanya tidak lepas dari panggilan Tuhan. Semua tentang masalah teknis, bagaimana mengerjakan dan menyusun strategi untuk memulai pelayanan.